Biar hari ini sekali lagi ini bukan menjadi sekedar lagu, tapi ini kerinduan hati setiap kami. Engkau yang penuhi tempat ini dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Tapi kami percaya Engkau juga yang akan memenuhi setiap hati kami ya Tuhan. Dengan hadirat-Mu, dengan sukacita-Mu, dengan kasih karunia-Mu, dan dengan cinta-Mu yang tidak pernah padam dalam hidup kami. Dan hari ini hamba berdoa Tuhan, biar sekali lagi datang dan lawat hidup kami sekali lagi ya Tuhan. Jangan ada biarkan satu orang pun di tempat ini kebal dengan lawatan. Tapi day by day setiap hari kami merindukan lawatan yang dari-Mu. Dan hari ini hamba percaya Tuhan, biar sekali lagi kebenaran firman-Mu itu yang Kau tanamkan dalam hidup setiap kami. Karena kami tahu kebenaran yang kami terima itu yang akan memerdekakan setiap hidup kami. Maka hari ini semua cara pikir, cara pandang yang salah semua akan diubahkan. Dan cara pandang Kristus, karakter Kristus itu yang masuk dalam hidup setiap kami. Turunkan roh hikmat, wahyu, dan pengertian di tengah-tengah kami Tuhan. Biar tongkat didikan-Mu yang mengusir setiap kebodohan dalam hidup setiap kami. Dan supaya hari ini kami mengalami kemerdekaan yang dari-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba sekali lagi hamba mau serahkan mimbar ini, hamba mau serahkan gereja ini, hamba mau sembahkan Tuhan acara ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Beracaralah di tengah-tengah kami. Kau boleh bebas lakukan apapun yang Kau mau. Satu yang kami minta, jamah kami sekali lagi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan boleh duduk. Shalom. Boleh sekali lagi shalom dengan kuat dan mantap. Shalom. Jauh lebih baik, jauh lebih baik. Saudara, hari ini saya mengucap syukur saya boleh berada di tengah-tengah saudara semua. Saudara, kita sebentar lagi Christmas. Hari ini perayaan Christmas, tapi kita sudah melewati bulan-bulan yang cukup berat. Banyak orang mengalami kesusahan, banyak orang mengalami yang namanya libur sekolah dan sebagainya. Tapi kita tetap percaya kita punya Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Saudara, kalau saya sering kali khotbah di youth di mana-mana, setiap kali kalian merasa itu firman buat kalian, setiap kali kalian merasa itu berkat buat kalian, setiap kali kalian merasa itu yang akan terjadi dalam hidup kalian, setiap firman itu muncul, setiap perkataannya muncul, katakan amin dengan gua. Saudara, karena youth itu seharusnya tidak hening, tidak terlalu hening. Tapi sekali lagi, setiap kali kau sambar, karena firman Tuhan berkata ketika engkau berkata amin, tanpa kau sadari engkau sedang memuliakan Tuhan. Tapi amin juga artinya kau berkata ya jadi dalam hidupku. Jadi sekali lagi, kalau kalian dengar firman Tuhan, kalian tahu itu api yang dari Tuhan, kalian tahu itu berkat Tuhan, kalian tahu itu kenyataannya, katakan amin dengan kuat. Mari kita coba tes. Saya percaya Lifeguard akan menjadi lawatan terbesar di kota Sion. Seperti itu. Oke. Saudara, hari ini judul yang saya diberikan adalah Unstoppable. Unstoppable. Bolehkah suaranya dikecilkan sedikit? Terlalu menggaung. Thank you. Saudara, dan seringkali ada banyak orang yang hidupnya itu berhenti. Dalam hal apapun. Dalam hal pertobatan, dalam hal destiny, dalam hal apapun. Banyak orang yang memutuskan untuk berhenti dan ujung-ujungnya hidup mereka mati. So, tapi hari ini ketika saya sungguh berdoa buat hari ini dengan judul Unstoppable, Tuhan ingatkan akan khotbah ini. Judulnya adalah Far from Destiny. Saudara, Tuhan ajarkan dalam hidup saya ketika hari itu film Spider-Man keluar. Ada yang pernah nonton Far From Home di sini, boleh angkat tangan? Oh, tidak ada yang menonton di sini. Apakah 2 garis biru ada yang angkat tangan? Cuman sedikit, ya ampun. Cintailah produk Indonesia, ya. Saudara, saya nonton 2 film ini. Film yang satu kontroversial karena buat orang-orang ini terlalu mengajarkan anak-anak yang tidak baik. Menurut saya ini mengajarkan dengan sangat baik. Karena film 2 garis biru itu mengajarkan apapun yang kalian lakukan ada konsekuensi yang menunggu.
Tapi ketika saya lihat dua film ini, Far From Home, Spider-Man, hari Tuhan berkata, nah ada banyak orang yang seperti Spider-Man ini. Kok bisa? Ada banyak orang yang suka lari dari destiny mereka. Ada orang-orang yang suka tidak mencari destiny mereka karena ketakutan, karena insecure, dan sebagainya. Karena dia merasa, aku tidak mampu, aku tidak bisa. Dan hari itu Spider-Man akhirnya lari dari destiny yang seharusnya sudah Mr. Tony Stark siapkan. Tapi ada begitu banyak dari kita yang Tuhan sudah sediakan destiny yang begitu besar. Ada panggilan Tuhan dalam hidupmu, karena saya percaya engkau tidak pernah dipanggil cuma jadi jemaat biasa yang duduk di setiap kebaktian. Tapi saya percaya kita semua dipanggil, kita semua dilahirkan for a reason. Entah belum tentu kamu jadi hamba Tuhan, belum tentu kamu bisa nyanyi, belum tentu kamu bisa main musik, tapi pasti ada alasan kenapa Tuhan bawa kalian ke dunia ini. Saudara, dan seringkali ada banyak anak muda salah menangkap bahwa destiny itu harus menjadi orang terkenal, destiny itu harus menjadi orang kaya, destiny yang besar itu mungkin harus tampil di mimbar. Salah. Destinimu bisa menjadi tempat perteduhan bagi banyak orang. Ketika teman-temanmu datang kepada engkau dan mulai curhat, di situ panggilanmu untuk mengobati mereka dan bawa mereka ke Yesus. Sudah, bagaimana ya sudah ada di mimbar? Ini belum apa-apa. Karena saya terlalu percaya destiny yang Tuhan siapkan dalam hidup setiap kita itu jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat, jauh lebih dari apa yang pernah kita bayangkan. Kemarin Ibu Nani pergi ke Semarang dan Ibu Nani berkata akan lahir generasi terdahsyat. Bukan cuma dahsyat tapi terdahsyat, lebih daripada dahsyat. Dan siapakah itu? Saudara dan saya. Tapi seringkali ada begitu banyak hal yang menghalangi kita, yang membuat akhirnya kita seperti Spider-Man kabur. Lemparkan ke orang lain, oh kamu lebih baik daripada aku. Tapi saudara, kalau kalian lihat, nanti kalian lihat film Dua Garis Biru. Pria ini, laki ini, dia gak kabur dari masalahnya. Dia tidak kabur dari dosa yang dia buat. Sudah buat saya ketika saya lihat dua film ini, yang satu kabur, yang satu enggak. Sekalipun saya tidak membenarkan apa yang dia lakukan, dosanya salah. Tapi dia hadapi. Dan dia tidak kabur seperti Spider-Man. Dan hari ini saya ada di tempat ini untuk menyampaikan pesan Tuhan bahwa tidak ada satupun dari kita yang dilahirkan pengecut dan kabur dari destiny. Tidak ada dari kita. Tuhan panggil kita dari sejak kita ada di kandungan ibu kita. Dan dia tidak pernah panggil, hei pengecut, hei orang yang suka kabur, hei yang tidak bisa. Dia panggil dengan namamu. Iblis panggil engkau dengan dosamu dan kekuranganmu. Tapi Tuhan panggil engkau dengan nama, dan di setiap nama ada blessing di dalamnya. Dan saudara, hari ini mari kita buka di 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Saya akan baca bertahap. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Firman Tuhan jelas berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Pertanyaan saya, siapa yang menganggap diri kita rendah? Kalau kita berkata, oh orang dunia, mungkin. Oh orang lain, mungkin. Tapi inilah faktanya. Saya beri contoh, saudara. Ada Mark Zuckerberg, saudara. Dia adalah umur 19 tahun membuat Facebook. Hari ini dia senilai
1 kuadriliun. Saya tahu kuadriliun itu melebihi triliun, saudara, kekayaannya. Dia masuk dalam majalah Forbes 2006. Ini majalah terkenal, bukan majalah kayak yang lain, saudara. Tapi ini majalah terkenal, saudara. Youngest billionaire pada umur 23 tahun. Dikatakan person of the year time 2010. Dia beli Instagram, dia beli WhatsApp, dia beli Oculus, dia beli Friendfeed, dia beli LiveRail. Dan apakah dunia menganggap dia rendah? Gak ada. Contoh berikutnya, Kylie Jenner. Ini adalah salah satu keluarga yang nama, tapi bukan dia nggak termasuk. Nama yang paling berpengaruh di dunia adalah Kardashian. Cici-cicinya yang tiri. Tapi dia umur 21 tahun, dia worth-nya, dia itu 14 triliun. Punya Kylie Cosmetic 12,6 triliun. Dia pernah merilis 2016 Holiday Collection. Dan dia buat dalam satu hari 266 miliar dalam satu hari. Dia punya Kylie Jenner official app, Kylie Shop. Dia masuk ke TV program Keeping Up with the Kardashian, TV program Life of Kylie, partnership with Adidas, Topshop, and Kue Australia. Dan dikatakan di Forbes, dikatakan American Woman Billionaire, Youngest Billionaire. Saya nggak tahu, konon katanya dicabut, saya nggak tahu kebenarannya. Tapi sekali lagi, apakah dunia menganggap kita masih rendah? Coba lihat lagi, Rich Brian, semua orang kenal Rich Brian. Umur 19 tahun, 5,6 miliar, dia masuk Forbes 30 under 30 di Asia. Maksudnya apa, saudara? Di bawah umur 30 tahun, dia menjadi 30 orang yang berpengaruh di Asia. Dia tur di seluruh Amerika Serikat, mencetak sejarah sebagai penyanyi Asia pertama yang berada di puncak iTunes Hip Hop Chart. Tampil di acara Late Late Show by James Corden. Penyanyi rapper pertama asal Indonesia yang go internasional. Umurnya masih muda. Apakah masih dianggap rendah dengan dunia? I don't think so. Ada lagi terakhir list youngest billionaire. Kalau kalian lihat yang perempuan-perempuan dua ini, Alexandra Anderson 22 tahun. Dia kerja investment, kekayaannya 195 triliun. Kalian lihat yang sebelah kiri, Evan Spiegel 28 tahun. Yang punya buat Snapchat, Snapin, 30 triliun kekayaannya. Saudara, hari ini dunia tidak ada yang memandang rendah anak muda. Enggak ada. Tapi firman Tuhan berkata, jangan ada siapapun juga yang menganggap dirimu rendah hanya karena engkau. Dan siapa yang menganggap diri kita rendah? Diri kita sendiri. Musuh terbesar dalam hidup kita itu dirimu sendiri. Yang bisa menghentikan engkau melakukan pekerjaan Tuhan siapa? Dirimu sendiri. Yang bisa membuat akhirnya engkau tidak masuk dalam destiny dan dalam panggilanmu siapa? Dirimu sendiri. Yang membuat akhirnya mengolor-olor waktu untuk engkau masuk ke destiny-mu siapa? Dirimu sendiri. Saya tahu diri kita ini adalah musuh terbesar. Tapi sekali lagi, if Jesus believes in you, kalau Yesus percaya dengan kita, kenapa kita tidak mulai percaya dengan diri kita sendiri? Kamu berkata, tapi aku punya banyak kelemahan. Firman Tuhan berkata, dalam kelemahanmu, kuasa Tuhan akan begitu sempurna. Artinya Tuhan tahu gak kita punya kelemahan? Tahu. Tapi semua itu only by His grace. Semua itu hanya karena anugerah Tuhan. Saudara, hari ini saya berdiri di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Saudara, dan suatu hari Tuhan suruh saya melalui papi saya yang sudah meninggal. Hari itu saya masih ingat kita pergi ke luar negeri dan saya perlu menyampaikan tentang tarian dalam bahasa Inggris. Saudara, hari itu saya mengerti, saya sudah dari kecil dari SD sekolah saya internasional. Tapi masuk SMP, SMA, di Terang Bangsa by the way, Inggrisnya tidak se-Inggris seperti internasional pada umumnya. Jadi lama-kelamaan SMP itu Inggrisnya rada medok. Saya kalau good morning, saya berkata
Medoknya itu sampai bangeti. Orang kalian juga punya masalah dengan kemedokan, saya percaya. Jadi dan sejujurnya untuk saya bisa bicara dalam bahasa Inggris itu malu-maluin. Karena setiap kali saya turun di mimbar, saya ketemu dengan Joshua, saya ketemu dengan Stephen, dia kan ece saya. Oh wow, your English is so medok. Jadi buat saya itu orang yang paling tidak suka dipermalukan. Tapi Tuhan hajar, saya didik saya sampai gila-gilaan. Saya dipermalukan di hadapan orang berkali-kali sampai saya kebal. Dengan namanya dipermalukan di depan umum. Tapi hari itu saya mohon ke papi, saya bilang please jangan saya. Suruh orang lain aja. Papi saya gak bisa, semua junior sudah dibagi. Kamu harus temenin papi. Untuk kamu nyampein dalam bahasa Inggris. Saya bilang udahlah papi aja. Saya memohon udah. Karena inilah background saya ini orang yang minder. Saya pernah jadi ketua BES. Ajaibnya bisa jadi ketua BES. Karena kampanye turunkan harga kantin, membuat saya masuk jadi ketua BES. Tapi ketika itu kami buat acara besar dan saya harus pidato, semalaman saya gigil. So kalau kalian tidak minder, kalian nggak ngerti omongan saya. Tapi kalau kalian minder, kalian tahu persis apa yang saya omongkan. AC saya sudah mati, saya pakai selimut yang paling tebal, gigil. Itu bukan gigil kedinginan, gigil ketakutan. Dan saya pernah khotbah, awal-awal masuk ke dalam destiny saya. Saya khotbah cuma 2 menit. Ngapain saya? Cuman baca ayat, punyalah iman dalam nama Yesus. Amin, saya turun. Itu orang ngamuk dan marah. Saya datang ke sini jauh-jauh cuma dengerin bocah ngomong 2 menit. Saya mengucap syukur ada Stephen Timothy. Dia lanjutkan khotbah saya. Tapi ketika itu saya berkata, papi please, saya gak mau malu-maluin diri saya. Dan hari itu jawaban papi saya mengejutkan. Dan itu yang membuat sampai hari ini saya mengucap syukur saya ada dalam destiny hidup saya. Lalu papi saya bilang apa? Kalau insecure yang kamu kasih makan, maka itu akan bertumbuh. Dan papi saya berkata, kalau kamu menghindar, kamu lari, adem, tenang. Tapi menyesalmu seumur hidup. Karena belum tentu kesempatan seperti ini akan terulang lagi. Dan papi saya jelas berkata, kalau hari ini kamu kabur, it's okay, papi bisa kontrol. Kamu akan lega sesaat, tapi setelah itu kamu akan nyesel seumur hidup. Tapi kalau kamu naik ke atas mimbar, dan karena itu panggilan dan destinimu, ketika detik kamu bicara, kamu akan lihat penyertaan Tuhan turun dalam hidupmu. Sedang perkataan itu benar-benar menampar bolak-balik hidup saya. Dan sampai hari ini setiap kali saya tegang, setiap kali saya takut, saya ingat omongan papi saya. Dan hari ini saya berdoa, perkataan ini membuat saudara akan selalu mengingat ini. Kalau kamu kabur dari destinimu, kamu akan tenang sesaat. Tapi setelah itu, kamu akan menyesal seumur hidupmu. Saudara, ketika pertama kali saya khotbah di tempat ini, saya tahu yang paling menakutkan adalah seringkali bukan khotbah gini. Dilihatin Ibu Nani itu mengerikan. Saya bisa bayangin. Saya cuma bocah ini. Khotbah. Dilihatin Ibu Nani duduk di sebelah sana. Kemarin saya ke Mahanaim, dilihatin Ibu Iin di depannya. Saya pernah khotbah di Mahanaim. Pulang-pulang, saya mencret. Setiap rest area saya berhenti, saya duduki dengan mencretan saya. Saking tegangnya. So, saya pernah khotbah gak kayak bam, gak kesannya keren. Turun ada orang bilang gini, kamu tuh ngomong apa sih? Saya gak tahu kamu ngomong apa. Saya khotbah di depan saya tidur. Saya bisa ngerti, bayangin perasaan saya. Saya pernah gagal kesembuhan anak Petrus Agung Purnomo akan membuat kesembuhan ilahi. Ratusan yang datang, saudara.
Yang kanker tetap kanker. Yang bisu tetap bisu. Gak ada yang sembuh. Saya tahu yang sembuh apa? Pegel encok pegelinu. Itu sembuh. Kepala pusing sembuh. Tapi yang lain, yang di kursi roda tetap di kursi roda. Dan ketika itu saya lihat yang menghentikan siapa? Diri saya. Papi saya coba encourage saya. Orang-orang sekitar coba mencoba menyemangati saya. Dan yang hampir membuat saya berhenti siapa? Diri saya sendiri. Saya bilang, kamu tuh gak mungkin panggilanmu jadi hamba Tuhan. Kamu tuh gak mungkin lah bisa KKR. Kamu tuh gak mungkin lah bisa altar call, bisa apa, gak mungkin lah. Apa sih kamu, khotbah juga gak benar kok. Dan hari itu yang bisa menghentikan saya, itu cuma diri saya sendiri. Tapi saya mengucap syukur, Tuhan paksa saya. Saya tahu gimana Tuhan paksa saya. Tuhan bawa pulang papi saya ke surga. Mau tidak mau, selama 2 tahun, saya harus gantiin khotbah papi saya. Di mana semua orang expect khotbah saya akan sama dengan papi saya. Dan hari ini saya encourage semua orang. Saya bilang, please jangan kayak saya. Yang harus bayar harga mahal sekali. Hanya untuk saya bisa naik ke destiny saya. Tapi hari ini apakah saya menyesali? Tidak sama sekali. Saya mengucap syukur Tuhan bawa papi saya pulang. Karena kalau tidak, saya tidak akan pernah berdiri di tempat ini. Tapi sekali lagi firman Tuhan berkata, jangan ada siapapun termasuk diri kita sendiri. Hari itu Gideon dipanggil Tuhan. Saudara tahu waktu Tuhan panggil Gideon tuh Gideon lagi ngapain? Lagi ngumpet. Dia lagi bersembunyi dan hari Tuhan panggil dengan panggilan apa? Engkau panggil pahlawan gagah perkasa. Orang lagi ngumpet. Dia lagi bersembunyi tapi Tuhan panggil dia apa? Engkau adalah pahlawan yang gagah perkasa. Dan hari itu Tuhan berkata kepada Gideon, Gideon, aku punya panggilan dalam hidupmu. Engkau akan membebaskan bangsa Israel dari orang Midian. Engkau akan menyelamatkan mereka. Dan hari itu jawaban Gideon yang paling terkenal, dia berkata, Tuhan, aku ini yang paling muda, aku ini yang paling miskin, aku ini paling tidak bisa apa-apa. Dan hari itu Gideon menyodorkan akan semua kenyataan demi kenyataan. Dan hari ini ketika panggilan Tuhan turun dalam hidupmu, berapa banyak kita sodorkan kenyataan demi kenyataan. Tuhan, ini loh lemahku, Tuhan ini kekuranganku, ini kondisiku. Dan hari itu ketika Gideon berkata, aku ini yang paling muda, yang paling kecil. Tahu dalam bahasa artian, Gideon berkata, aku ini yang paling miskin di antara kaumku. Aku ini yang paling tidak dianggap di keluargaku. Aku ini sudah paling muda, paling kecil, paling miskin dari semuanya. Mana mungkin sih Tuhan, aku membebaskan bangsa Israel dari cengkraman orang Midian. Pasukannya kayak belalang banyaknya. Mana mungkin? Dan berapa banyak kita sodorkan seperti Gideon. Kondisiku nih loh Tuhan, mana mungkin sih aku bisa kasih makan bangsa-bangsa. Aku aja miskin kok. Tuhan, mana mungkin sih Tuhan aku bisa menyelamatkan teman-temanku. Aku aja masih jatuh bangun dalam dosa. Tuhan, mana mungkin sih aku bisa nyanyi Tuhan, gak mungkin. Nyanyi aja aku falas. Tuhan, mana mungkin aku bisa Kau pakai untuk kemuliaan-Mu. Aku aja gak berguna. Tapi hari itu jawaban Gideon seakan-akan gak peduli. Dia bilang gak peduli. Gideon itu berkata, aku Tuhan yang akan menyertai engkau. Saudara, penyertaan Tuhan itu tidak main-main. Kalau engkau disertai Tuhan, kemenangan itu sudah pasti jadi milikmu. Hari itu Tuhan datang kepada Musa. Musa itu gagap. Tapi hari itu sekali lagi Tuhan tidak peduli dengan kelemahanmu. Dan hari itu justru Musa berkata ya pada panggilannya dan dia melepaskan bangsa Israel. Dan tidak pernah tertulis di Alkitab, maka tergagaplah Musa bicara kepada Firaun. Never.
Sekali Tuhan ambil engkau, Tuhan pungut engkau dari tempat sampah, Dia akan bawa engkau from zero to hero. Dari Musa yang gagap menjadi seorang pemimpin yang memimpin berjuta-juta umat. Gideon dari orang yang kabur, orang yang paling miskin, orang yang paling tidak dianggap, orang yang paling muda. Hari itu mengalami kemenangan yang luar biasa. Dia melawan pasukan begitu banyak. Dengan kisah yang paling terkenal, dengan pasukan hanya 300. Sekali lagi, iblis akan berkata, ini loh kelemahanmu, ini loh kelemahanmu, ini loh kelemahanmu. Tapi detik engkau berkata, Tuhan, aku mau berkata ya pada panggilanmu. Tuhanmu akan menyertai engkau. Dan ketika Dia yang menyertai engkau, percayalah kemenangan akan Tuhan berikan dalam hidupmu. Mari lanjutkan saudara, ayat yang ke-13. Sementara itu sampai aku datang bertekunlah dalam membaca Alkitab, kitab suci, dalam membangun dan mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Saudara, lalai adalah salah satu kelemahan anak muda. Tapi lalai artinya teledor dalam bahasanya neglect atau fail to care for properly. Fail to look after, fail to care for, forsaken, abandon. Gagal untuk menjaga, merawat, terbuang, dibuang, saudara. Tapi failure sebenarnya artinya adalah fail to mature. Gagal untuk menjadi dewasa. Tapi saudara, kegagalan itu sebenarnya membuat kita untuk menjadi dewasa. Kita gagal bukan gagal tidak bisa menjadi dewasa, tapi kita gagal untuk menjadi dewasa. Kalau kalian sering kali berkata failure is the best teacher, betul. Kegagalanmu itu adalah yang guru paling hebat yang bisa ada dalam hidupmu. Karena ketika engkau salah, engkau berani untuk salah, engkau akan tahu mana yang salah dan yang benar. Betul? Kalau hari ini pertanyaannya, ada orang bilang gini, kalau kamu injak yang A, nanti begini konsekuensinya, pasti rubuh. Atau yang B, mungkin enggak. Tapi gimana caranya kamu tahu benar atau enggak? Kalau kamu tidak melangkah. Failure itu lebih membunuh impian daripada yang lain. Orang yang takut gagal, orang yang takut salah, tidak akan bergerak kemana-mana, dia akan jalan tempat. Tapi orang yang gagal, berani gagal, dia akan melangkah sekalipun dia jatuh, dia bangun lagi. Sekalipun dia jatuh, dia bangun, tapi dia ada progres maju. Tapi sering kali kita menjadi orang-orang yang takut untuk maju. Sedangkan failure, kesalahan itu bukan untuk dihindari, bukan untuk ditutupi, tapi kesalahan harus dihadapi dengan sebuah tanggung jawab. Jangan lari menjauh dari destinimu hanya karena kamu takut gagal. Jangan lari pada kepanggilanmu. Gagal, keep trying. Kayak Duri berkata, just keep swimming, just keep swimming. Just keep trying. Don't stop, don't quit. Kamu berkata, aku tapi takut gagal. Coba, kamu belum tahu kok gagal atau enggak. Even kalau kamu gagal tapi kamu tahu itu Tuhanmu tidak akan pernah membiarkan engkau tergeletak jatuh. Engkau jatuh, dia akan angkat engkau kembali. Engkau jatuh, dia akan angkat engkau kembali. Engkau tidak pernah lepas dari tangannya yang sempurna. Jangan takut. Amy Sample McPherson adalah orang-orang yang hidupnya dulu gagal. Dia mengalami banyak kegagalan. Tapi dia adalah orang yang membangun gedung Mega Church Angeles Temple tanpa hutang. Gede, saya pernah ke sana. First female evangelist. Zaman dulu evangelist itu nggak ada yang perempuan, semua laki. Tapi dia menjadi orang pertama, menjadi perempuan evangelist pertama.
Dia memberi makan tuh 1,5 juta orang. Setiap ada bencana dia gerejanya menjadi orang yang menolong pertama. Dia pernah kosongkan penjara, Amy. Dia masuk ke dalam Hollywood, berteman dengan Charlie Chaplin kalau saya nggak salah. Dia adalah pengkhotbah di radio pertama kali. Tapi dalam semua hal yang begitu luar biasa ini, kehidupannya nggak seluar biasa ini. Dia 19 years old widow, janda. Dia pernah menolak panggilannya untuk berkhotbah. Dia pernah mengalami struggle dengan emotional distress, stress, saudara, atau obsessive compulsive disorder, saya nggak tahu, penyakit jiwa lah. Dia pernah 2 kali gagal dalam pernikahannya. Dia pernah diculik, dan ketika itu dia diculik, dia dibawa sampai ke Meksiko. Dan dia kabur dari pencurinya, dia kabur dan dia coba berenang, dia pulang dengan keadaan sakit parah. So, dia pernah kena skandal, mamanya meninggalkan dia dan ministrinya, pelayanannya, dan membuat akhirnya gereja penuh dengan hutang, dan dia punya beberapa penyakit. Amy. Tapi Amy meskipun hidupnya seakan-akan orang berkata kok banyak kegagalan, tapi dia orang yang selalu bangkit dari kegagalannya. Dia pernah penginjilan ke Cina dan suaminya mati. Dan hari itu dia sedang mengandung, dia melahirkan anak. Dan di perjalanan pulang kapal justru akhirnya ketika dia kehilangan suaminya, tahu di kapal dia ngapain? Dia buat Sunday school. Dia pulang dengan keterpurukan suaminya mati, tapi justru di dalam kapal itu ketika dia melahirkan anak, dia buat Sunday school. Bahkan hari itu dia buat kebaktian dan satu kapal, semua ikut kebaktiannya. Dia kehilangan banyak hal, dia datang ke California hanya dengan mobil, uang $10 dan tamborin di tangannya. Dia tidur di mana sah? Di mobil. Amy. Dia pernah diculik, tapi orang nggak percaya. Sudah diculik, diomongin begini, oh itu pasti kabur sama cowok lain. Dia kabur sama selingkuhannya. Tapi hari itu justru dia bangkit. Dan dia beri makan orang lebih banyak sampai pemerintahan tutup free school lunch, tutup. Karena semua orang akan datang ke tempat dia. Dia punya satu base camp, tempatnya cukup gede. Orang mau tidur di situ boleh, orang mau ambil makanan boleh, orang mau ambil minuman boleh, orang mau ngambil pakaian boleh. Itu impian saya mau buat di kota Semarang. Ketika dia buat itu, dia beri makan satu kota. Dan tidak ada orang miskin di kota itu. Dan hari itu dia bangkit lagi, dia khotbah lagi. Sekalipun dia gagal dalam pernikahannya, dia pernah diculik, dia pernah kena skandal. Ibunya meninggalkan dia. Dia punya emotional stress. Tapi hari itu bahkan dalam keterpurukannya dia bangkit, dia khotbah. Dan dia jadi top preacher. Jadi pengkhotbah terbaik yang Amerika punya. Saudara, Tuhan sudah buktikan dia berdiri di panggilannya sebagai manusia. Dan Yesus bisa selesaikan destininya. Yesus selesaikan destininya bukan dengan keilahiannya, tapi dengan kemanusiaannya. Dan itu membuktikan jika Tuhan ada di samping kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Amsal 24 ayat yang ke-16 terakhir. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Apakah firman itu orang benar tidak akan pernah jatuh? Enggak. Tuhan tahu kok kita akan jatuh berkali-kali. Tuhan tahu kok kita akan berdosa berkali-kali. Tapi firman Tuhan berkata, tapi orang benar, dia jatuh 7 kali, dia akan bangkit 8 kali. Sekalipun dia jatuh, dia akan bangkit kembali. Dia jatuh, dia bangkit kembali. Dia jatuh, dia bangkit kembali. Dia akan seret dagingnya. Sampai dia menyelesaikan tugasnya sampai garis akhir. Saudara, pertanyaan saya simpel buat kalian. Banyak hamba Tuhan berkata, waktu kita sudah tidak banyak.
Saya tidak menakut-nakuti dan saya tidak perlu takut kalau engkau kenal Tuhan. Akhir zaman itu bukan hal yang menakutkan. Karena kalau engkau kenal dengan Tuhan, kau akan percaya kita akan diangkat di atas awan-awan. Waktunya tidak banyak. Dan hamba Tuhan mulai berkata, ini putaran terakhir, ini putaran terakhir, ini putaran terakhir. Termasuk Ibu Nani. Dapat itu, ini putaran terakhir. Itu kan? Kalian dengar itu kan? Ini putaran terakhir, ini putaran terakhir, ini putaran terakhir. Pertanyaan saya, mau sampai kapan kalian menolak panggilan Tuhan dalam hidupmu? Mau sampai kapan kalian menolak destiny dalam hidupmu? Soalnya kalian berkata, tapi aku gak tahu destiny ku apa. Aku gak tahu panggilanku apa. Saya berikan cara yang cukup praktikal yang Tuhan ajarkan. Ikuti perintahnya. Apapun itu, ikuti perintahnya. And one day, kamu akan tahu apa panggilan dan destiny dalam hidupmu. Tapi apapun yang Tuhan perintahkan, bilang ya. Apapun yang Tuhan bilang ya. Apapun yang Dia sodorkan dalam hidupmu, bilang iya. Sekali kau berkata, aku di paling minder, saudara, stop kasih makan mindermu. Insecure-mu itu jangan dikasih makan. Maksudnya gimana, Sa? Insecure, iya benar ya, aku gak bisa ya. Itu namanya ngasih makan. Tapi setiap kali insecure-mu datang, tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkata, Christ is enough for me. Dan karena Yesus mati di kayu salib, itu cukup untuk membuat aku merasa aman. Itu cukup untuk membuat aku bisa berkata ya dalam anugerah Tuhan. Hari saya sungguh berdoa lifeguard. Saya percaya bahkan dari pemimpin di tempat ini, siapapun, kau bom siapapun. Mereka semua punya impian yang besar buat kalian. Apalagi Tuhan. Dia punya impian besar dalam hidupmu. Saya berdoa jangan kabur dari destinimu. Dan jangan biarkan suaramu sendiri yang menghentikan engkau melakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan. Saya akan tutup dengan cerita ini. Sudah sekitar 2 tahun yang lalu, hampir 3 tahun yang lalu, Tuhan suruh saya beri orang makan. Saya masih ingat, itu adalah tahun-tahun, itu adalah hari ulang tahun papi saya, 20 Maret. Saya habis pulang dari bong papi, dari tempat kuburan papi saya. Saya pulang ke rumah dan di mobil itu Tuhan panggil saya, Tuhan berkata, Sa, kasih orang makan. Saya bilang, Tuhan, siapa yang mau dikasih makan? Dan saya lihat ya, ada ibu-ibu yang sedang potong rumput di perumahan saya. Saya bapak-bapak lagi nyapu, saya lihat ibu-ibu pembantu lagi pulang dari tempat kerja. Dan ketika Tuhan berkata, kasih mereka makan. Tuhan berkata, bangun yang namanya Harvest Center. Harvest itu adalah kata harvest atau malaikat penuai yang ada di kitab Wahyu. Dan hari Tuhan berkata, bangun nak, bangun itu. Saya mulai dari rumah saya masak sendiri. Saya kasih mereka makan, saya kumpulkan, saya bilang, Bu, ayo Bu, datang ke rumah saya. Kami duduk di teras rumah saya, kita makan, kita ngobrol. Dan Tuhan berkata, kasih mereka pakaian. Dan hari itu saya todongi semua yang di perumahan saya, dari Ciripka, Om Thomas, semua Hedi, Sally, kumpulin barja, saya bilang. Semua yang udah gak muat-muat sini kumpulin. Saya kumpulin Pak. Dan hari itu mungkin ada 5 kontainer terkumpul. Ya. Jadi kita mulai bagikan ke mereka. Saya tahu awal-awal ketika Tuhan perintahkan itu, yang datang itu bukan dukungan. Yang datang justru gini, ngapain sih buang-buang duit? Mungkin itu adalah api sebentar itu mah. Paling juga sebentar lagi api itu padam. Paling juga nggak sampai setahun itu pelayanan pasti mati, pasti selesai. Mana ada yang mana kuat nanggung duit segitu banyaknya, keluar terus, gak pernah masuk, gak ada income, gak ada. So ketika orang itu ngomong bukan cuma di medsos, itu ngomong depan muka saya mau yakin, api sementara lah, paling gak mungkin ngomongnya. Saya dan kemarin Tuhan bawa kami, tahun depan Maret, kami lewati 3 tahun. Saya tahu dan selama 3 tahun, cuma 3 tahun.
kita sudah adopsi hampir 20 kampung. Diapain? Dikasih makan. Kasih makan, kasih pakaian, kasih sembako. Anak-anaknya dibuatin les. 20 kampung. Dulu sebelum sekolah tutup, kita adopsi 60 sekolah. Hari ini kita punya panti asuhan 10-20 panti asuhan. Kasih makan, kemarin di ulang tahun saya kita berhasil buat 10.000 makanan kita bagi dalam sehari. Dan hari ini Tuhan, saya mulai kitchen di rumah saya. Tuhan kasih saya kitchen sendiri. Tuhan kasih saya gudang. Tuhan kasih saya kantor. Tuhan kasih saya mobil. Tuhan kasih saya food truck yang paling baru. Seketika itu, apakah itu uang saya pribadi? Enggak. Tapi saya mulai dengan saya berkata, Tuhan saya mau taat. Dan hari itu ketika semua orang berkata apapun, saya berkata, Tuhan yang aku dengar itu cuma Engkau. Kalau Engkau berkata lakukan, maka Engkau Tuhan yang akan menyertai dan Engkau Tuhan yang akan menyediakan segala sesuatunya. Dan itu persis terjadi seperti Nehemia ketika Tuhan berikan visi. Percayalah, when there is a vision, there is a distraction. Kalau ada visi, pasti ada distraction. Pasti ada yang ganggu. Hari itu Nehemia dikasih visi yang dari Tuhan. Dia membangun reruntuhan 12 gerbang. Membangun runtuhan itu butuh mental yang kuat. Tukang aja gak mau. Lebih baik bangun dari tanah yang kosong daripada tanah reruntuhan. Tapi hari itu Nehemia pulang kembali dan dia bangun itu. Saudara tahu orang-orang berkata, ngapain sih kamu? Buang-buang duit Nehemia. Dan hari itu banyak orang mencoba membuat Nehemia terdistract. Bahkan ketika hari itu dia lagi kerja, orang panggil dia, ayo datang rapat. Rapat itu mau diapain? Disidang. Mau diolok-olok, mau dijelek-jelekin. Tapi hari itu tahu perkataan Nehemia berkata, I'm doing a great work and I cannot go down. Aku sedang melakukan pekerjaan yang besar dan aku tidak bisa mundur dari itu. Hari ini pertanyaan saya, bisakah engkau berkata, I'm doing a great work and I cannot go down. Aku sedang melakukan pekerjaan yang besar dan aku tidak bisa berhenti sekarang. Dan ketika itu Nehemia berhasil membuat, saudara tahu orang yang mencemooh, semua mulutnya terbungkam. Karena hari itu buah Nehemia manis bagi semua orang. Hari ini saya sungguh berdoa. Kalau engkau sudah tahu panggilan dan destinimu, jangan gampang terdistract dengan dirimu maupun dengan perkataan orang lain. Tapi bagi engkau yang belum tahu, karena terlihat banyak wajah-wajah yang belum tahu panggilan dan destininya. Saya sungguh berdoa, waktunya sudah gak banyak. Kejar apa yang Tuhan mau. Lakukan apa yang Tuhan mau. Maka engkau akan tahu panggilan dan destiny dalam hidupmu. Saudara, gak enak punya hidup tidak punya tujuan. Mau ngapain? Gak enak. Tapi engkau gak perlu mikir apapun tujuan. Karena Tuhan sudah menyediakan tujuan yang luar biasa dalam hidupmu. Dan saya terlalu percaya yang hari ini belum apa-apa. Karena Dia sediakan yang lebih besar dan yang lebih ajaib dalam hidup setiap kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Mari tutup Alkitabmu saja, bangkit berdiri bersama.